Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di review mainan ala kadarnya. Kali ini di review mainan ala kadarnya bakal nge-review Esa Figuarts Ultraman Z Alpha Edge. Ultraman Z Alpha Edge. Dimana Alpha Edge ini merupakan salah satu formnya Z, yang formnya itu kombinasi dari Zero, Seven, dan Leo yang merupakan guru dari si Z. Dan SAFZ ini sebenarnya punya temanku karena kebetulan lagi ada di sini, sekalian aja aku review. Ini dapat BIP, jadi bukan kondisi baru ya, tapi masih layak di review karena kondisinya masih mulus. Dan ini dapat di harga 400 ribuan. Dan untuk pasaran Z sendiri sekarang itu sekitar 400 sampai 500 ribuan. Oke, langsung aja kita review si Z Alpha Edge. Ya, ini dia penampakan dari box Esa Figuarts Ultraman Z Alpha Edge. Ya, di sini ada tulisan Ultraman Z Alpha Edge dan di sini kita bisa ngeliat figurnya kelihatan dari dalam. Terus di sini ada ilustrasi dari ini figur apa ilustrasi ya? Oh, ini ilustrasi sih. Kelihatan dari lehernya ini bentuknya kain, bukan penampakan dari figurnya. Seperti biasa di bawah ada logo Bandai, Tamashii Nation, dan stiker Tamashii Nation Quality. Ini bandainya bandai biru ya. Dan pojok kiri ada logo dari Ultraman Z. Ini di pojok samping kanan ada ilustrasi. Nah, ini ilustrasi figurnya. Tuh kelihatan ada join-joinnya. Ultraman Z Alpha Edge. Bagian belakang ini dia itu semacam ya referensi pose juga sih ini. Movable maksudnya ada artikulasi, molding ya, detail-detailnya ini. Dan peringatan bahasa Jepang yang nggak tahu apa artinya. Langsung di sebelahnya lagi di sini polosan doang, cuma tulisan Ultraman Z Alpha Edge dan Esa Figuarts. Di bagian atas cuma tulisan Esa Figuarts. Bagian bawah ya ini ada ilustrasi si Z lagi dan tulisan Ultraman Z Alpha Edge dan Esa Figuarts pastinya. Oke, langsung kita buka aja. Seperti yang gue bilang tadi, ini dapatnya BIP bukan segel ya. Tapi kondisinya masih terawat banget, jadi masih layak lah buat di review. Nah, ini aksesoris yang didapatkan cuman dikit banget sih, cuman optional tangan 3 buah, terus sama color timer warna merah. Kita buka. Seto sama kayak siapa itu yang heroinnya si Z, Yuki Yoko kan dia manggil Zeto sama Baipet. Ya, ini dia figur dari Ultraman Z Alpha Edge. Kita bahas ke kepalanya dulu. Ayo kamera fokus. Nah, tanduknya sih keren sih. Ini dia kan fusionnya dari Zero, Seven, dan Leo ya. Ini dua di samping ini kelihatan banget tanduknya Zero, dan di tengah ini lebih kayak tanduknya Seven. Slugger. Terus matanya sih clear gitu, cuman kayak burem ya, kurang nyala aja sih. Detailnya ya bagus banget sih. Nih, tanduknya ada detail. Ini juga yang bunder-bunderan. Terus buat artikulasinya sendiri mendengak ke sini, nggak terlalu loose. Ke bawah lumayan, ke kanan, ke kiri, ya lumayan lah artikulasinya. Terus kita pindah ke bagian badan. Di sini ada color timer set. Detail-detailnya ini timbul semua ini dengan warna silver, biru. Aduh, ngeri sih detailnya ini. Artikulasinya sendiri hip crunch, puter-puter ya lumayan lah. Pinggangnya justru malah lebih luas dari bagian dadanya, 360 derajat, sedangkan dadanya nggak bisa 360 derajat. Menengah ke atas seperti ini, menengah ke bawah ya dibilang luas enggak sih, tapi dibilang nggak luas juga enggak, lumayan lah. Terus bagian tangan ini pundaknya gini,
sudah mentok segini. Terus ini bisa pundaknya ini beda kayak SF Kamen Rider ya, nggak terlalu gitu sininya, nggak terlalu movable, kayak segini doang. Bisa ke depan pastinya dan ke belakang. Ini ada butterfly join, dia bisa maju mundur. Siku double join, terus pergelangan tangan ball join pastinya. Ya kok kameranya nggak fokus. Ayolah, ini padahal Z itu sama, ini kok nggak fokus ini. Ya, terus kita pindah ke kaki. Nah, ini bagian Ultraman SF Ultraman Z yang paling rawan, dimana kakinya itu sering banget lecet. Ya, ini kelihatan nggak ya di kamera? Di sini ada agak lecet sedikit, cuman nggak parah banget sih. Soalnya dia itu kalau neko, nabrak. Ini bisa kita turunin dikit sih. Nah, ini kalau kita mau neko kayak gini, otomatis bagian sini bakal ketabrak bagian sini. Yang di sini kena ke ini. Jadi ya kalau sering-sering ini bisa aja lecet bagian ini. Ya, bagian kakinya artikulasi sejauh ini ya lumayan lah. Bisa kita putar juga pahanya, cuman nggak terlalu itu luas. Terus bagian lutut double join. Bagian pergelangan kaki bisa maju mundur sejauh ini dan muter-muter ke kanan kirinya seperti ini. Ya, buat detail ngeri sih. Maksudnya set ini ya termasuknya SF Ultraman yang murah, tapi buat detailnya nggak murahan, ngeri-ngeri sedap. Bagian belakang ya juga ngeri sih detailnya ini. Tuh, kayak armoran gitu kan. Tuh, ini bagian kayak sirip-siripnya gitu. Kakinya juga ini sampai ke kaki-kakinya, detailnya gak usah diragukan lagi lah, ngeri ini detailnya. Sampai kakinya ini ada bagian yang kecil ini. Terus untuk aksesoris sendiri ini ada color timer warna merah. Ini kalau kita bukanya juga gampang banget, soalnya ini color timernya gede ya, nggak kayak Ultraman yang lain. Soalnya aku juga pernah megang SF Ultraman yang lain, itu kan kecil-kecil banget, itu susah banget melepasnya. Tapi ini gampang banget dan kayaknya juga nggak gampang jatuh sih. Melepasnya juga gampang. Haruki. Dan untuk aksesoris tangan ini ada macam-macam. Kita nyoba salah satu yang bentuk kayak karate chop, karena Alpha-Edge ini base-nya itu dia kekuatan bela diri luar angkasa gitu. Bentar dulu, ini kok pasang join tangannya agak susah. Udah ada. Ucu Kenpo, Hiden no Kamiwaza. Ya, not bad lah. Tadi karena terlalu semangat review figurnya sampai lupa sendiri sama boxnya. Ini masih ada bagian yang belum ku review. Di dalam boxnya itu masih ada ini 2 buah, yang satu itu instruksi, manual instruksi gitu ya, cara-cara masang tangannya, color timernya gitu. Ya kayak gini doang sih. Terus yang satunya lagi ini kayak semacam promosi gitu sih, SF figure Ultraman. Ini Ultraman Ultra Brother yang harganya wah udah lumayan. Ya, yang di sini kanan New Generation ada Jet, Zero, Taiga, dan Z. Ya, si Z ini hitungannya termasuk SF Ultraman yang murah sih, dimana harganya itu sekitar 400 sampai 500 ribuan. Tapi setelah aku review tadi, walaupun harganya murah, ya nggak murahan juga, detailnya ngeri sih. Ini juga ada kayak promosi Ultraman Zero, dan ini juga karena udah lama ya nih, Januari 2021. Sebenarnya juga udah lama rilis si Zero ini, cuman karena aku nge-reviewnya telat, makanya ini baru kelihatan di sini. Ya, kita balik lagi ke figurnya.
Dan ini perbandingan ukuran SAF Ultraman Z Alpha Edge dengan SAF Kamen Rider Yuki dan SAF Spider-Man PS4 bootleg yang sebelumnya juga pernah ku review. Buat kalian yang penasaran dengan review SAF Spider-Man PS4 bootlegku, bisa cek linknya di deskripsi. Ya, untuk ukuran size sendiri si Z ini kalau dibandingin sama mereka nggak terlalu beda jauh sih. Agak tinggian dikit, cuman nggak terlalu jomplang. Terus ini baru sadar sebenarnya dari tadi kelupaan ngomong, kepalanya tuh kayak kegedean gitu. Nggak tahu kenapa si Z ini kok kepalanya kayak gede banget. Tapi buat disandingin sama SAF yang lain, ya nggak masalah sih. Masih masuk lah skalanya. Overall SAF Z ini walaupun harganya tergolong murah dibandingkan dengan SAF Ultraman lainnya, yaitu dengan sekitar harga 400 ribuan, kualitasnya nggak murahan lah. Detailnya keren abis. Dapatlah kesan-kesan kayak detail armor setnya itu. Ya, walaupun untuk artikulasi sebenarnya berharap lebih sih, bisa lebih luas gitu. Kan kayaknya kalau Ultraman di filmnya itu lebih lincah ya. Cuma untuk artikulasinya sendiri dia ini dibilang luas ya enggak, dibilang terbatas ya enggak. Ya standar lah. Terus kepalanya juga agak kegedean gimana gitu. Jadi kesannya set yang memeable malah makin memeable. Padahal badannya sendiri udah bagus sih. Nggak tahu nih kepalanya kok beda sendiri ukurannya. Dan untuk aksesoris sendiri ya terbatas banget, cuman 3 optional hand sama color timer warna merah. Ya mungkin faktor harganya juga ya. Mungkin kalau ditambahin efek kausen atau yang kayak bentuk set gitu bisa lebih keren lagi. Tapi mengingat harganya yang bisa dibilang terjangkau, kalau nambah efek kayak gitu kayaknya bisa nambah harga juga sih sama si Bandai. Ya, itu dia reviewku mengenai SAF Ultraman Z Alpha Edge. Aku Deka pamit undur diri dan sampai jumpa di review-review mainanku selanjutnya. Enjoy the footage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.